Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, senang sekali pada kesempatan kali ini bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jalan hidup manusia sudah digariskan oleh Sang Pencipta. Kemudian tugas manusia adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan ini adalah cerita tentang dua makhluk hidup, yaitu tentang seorang laki-laki dan juga perempuan. Dalam kesehariannya, keduanya tampak begitu berbeda. Sang lelaki hidup padat oleh kesibukan dunia, sedangkan sementara wanita yang miskin justru menghabiskan waktunya untuk beribadah. Si perempuan miskin ini hanya memiliki satu harta yang bisa ia miliki, sebuah bejana dengan persediaan air wudhu di dalamnya. Ya, wanita ini sangat taat. Air wudhu menjadi kekayaan yang membanggakan meski hidup masih pas-pasan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Syekh Abdul Wahab dalam kitab Al-Minahus Saniyah mengisahkan suatu ketika ada seorang yang menunaikan sembahyang sunnah mati malam. Kemudian ada yang tampak secara lahir tidak selalu menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Diceritakan setelah meninggal dunia, keadaan keduanya jauh berbeda. Sang lelaki kaya raya itu mendapatkan kenikmatan surga, sementara si perempuan yang taat beribadah itu justru masuk neraka. Dan apa masalahnya? Lelaki hartawan tersebut menerima kemuliaan lantaran sikap zuhudnya dari gemerlap duniawi. Kekayaannya yang banyak tak lantas membuatnya larut dalam kemewahan, cinta dunia, serta kebakilan. Apa yang dimilikinya semata untuk kebutuhan hidup, menunjang keadaan untuk selalu berkecukupan. Pandangan hidup semacam ini tak dimiliki si perempuan. Hidupnya yang serba kekurangan justru menjerumuskan hatinya pada cinta kebendaan. Buktinya, ia tak mampu merelakan orang lain untuk berwudu dengan airnya, meski dengan alasan untuk beribadah. Ketidakikhlasan adalah petunjuk bahwa ia miskin bukan karena terlepas dari cinta kebendaan, melainkan dipaksa oleh keadaan. Syekh Abdul Wahab menjelaskan dalam kitab yang sama bahwa zuhud adalah meninggalkan kecenderungan hati pada kesenangan duniawi
tapi bukan berarti mengosongkan tangan dari harta sama sekali. Segenap kekayaan dunia direngkuh untuk memenuhi kadar kebutuhan yang memaksimalkan keadaan untuk beribadah kepadanya. Nasihat ulama ini sangat baik. Untuk cinta dunia, seseorang tak mesti menjadi kaya raya terlebih dahulu. Karena zuhud memang berurusan dengan hati, bukan secara langsung. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dan berikut ini kami telah merangkum 5 penyakit hati yang harus kita hindari. Yang pertama, sombong atau takabur. Pertama, ada perasaan sombong yang sering kita sebut sebagai takabur. Karena kesombongannya, seseorang memiliki kebanggaan terlebih pada kemampuan dirinya sendiri. Ia memandang dirinya tinggi dan enggan mengakui bahwa ada orang yang lebih baik darinya. Oleh sebab itu, dalam surat Al-Isra ayat 37, kita diminta untuk menjauhi sifat sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Surat Al-Isra ayat 37. Selain itu, kita perlu ingat manusia tidak berhak sombong karena kekuatan terbesar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang kedua, mengagumi diri sendiri. Di bawah sifat sombong ada karakter ujub yang merujuk pada kecenderungan mengagumi diri sendiri. Kebiasaan inilah yang menjadi akar. Menurut hadis riwayat Abdul Razak, Rasulullah pernah bersabda, 3 hal yang membawa pada jurang kebinasaan. Yang pertama, tamak. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Dan ujub yang ketiga, takjub pada diri sendiri. Ya, ini tidak diperbolehkan. Tidak hanya itu, penyakit hati seperti ini bisa membawamu pada kekafiran. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran neraka, didampingi kafiran yang telah ada, yang mereka mati dalam keadaan kafir. Surat At-Taubah ayat 125. Kemudian yang ketiga adalah iri dengki. Penyakit hati dalam Islam yang harus kamu hindari adalah iri dengki atau hasad. Tanda utama penyakit ini adalah tidak senang melihat orang lain bahagia, sukses, ataupun memiliki rezeki yang berlimpah dan melebihi dirimu sendiri. Perlu kamu pahami, iri dengki adalah salah satu penyakit yang bisa menggugurkan pahala. Dan ini senada dengan ucapan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, waspadalah terhadap hasad. Sesungguhnya hasad mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu. Hadis riwayat Abu Daud. Bahkan meski kamu hanya mengucapkan dalam hati, Allah dan malaikat pasti tetap mengetahuinya. Yang 4, suka pamer atau riya. Kamu senang pamer setelah melakukan hal yang baik. Hati-hati. Perilaku seperti ini bisa menghilangkan pahala dari amalan baikmu. Pasalnya, kebiasaan pamer termasuk penyakit hati dalam Islam yang tidak disukai oleh Allah. Riya akan menghilangkan rasa tulus ikhlas yang seharusnya kamu miliki ketika melakukan ibadah. Contohnya pamer adalah melakukan sedekah hanya ketika ada orang lain yang bisa melihatmu dan menyanjungmu.
Yang kelima adalah kikir atau bakhil. Penyakit hati terakhir yang harus kamu hindari adalah kikir atau bakhil. Dasar utama dari perilaku ini adalah perasaan bahwa apa yang kamu miliki masih kurang. Akibatnya kamu tidak mau membagi rezeki kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Padahal harta yang ia miliki sudah lebih dari cukup. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 180 dijelaskan bahwa mereka yang kikir di hari kiamat kelak harus membawa hartanya dengan mengalungkannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dan itulah dia beberapa penyakit hati dan kisah seorang wanita yang masuk neraka karena masalah air wudhu. Semoga kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.